أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Di sini justru banyak ibunda-ibunda, ya. Ada Ibunda Siti, semuanya ibunda ya. Ibu siapa bu? Bu Maryam, masya Allah ibunya Bu Beca ya. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Ibu-ibu rahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah sehingga bisa bertemu secara langsung Bu ya. Biasanya kajiannya ini masih offline ya. Ini pertemuan pertama yang online. Alhamdulillah kita udah mulai di sini ya. Kangen juga ya, setahun lebih Bu ya. Setahun lebih ya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu lagi secara offline ya sebelum Ramadan. Tapi insya Allah apapun yang terjadi saat ini masih tetap harus kita syukuri, karena yang terjadi semuanya adalah takdir dari Allah dan itu adalah baik jika kita mensikapinya juga dengan baik. Karena siapa yang menyangka, bahkan mungkin 30 tahun yang lalu pun gak ada satu orang yang bisa memprediksi akan kejadian pandemi seperti ini, sehingga semua orang terkurung selama 1 tahun dalam rumah. Kita melaksanakan aktivitas semuanya di dalam rumah. Ya ibu-ibu yang rahmati Allah, pagi hari ini mungkin kita sharing sebenarnya ya. Jadi apalagi di sini ada senior-senior ya, usia-usianya lebih tua dari saya dan pengalamannya mungkin lebih banyak. Ya, tapi namanya menuntut ilmu itu kan minal mahdi ilal lahdi. Ya, bahwa menuntut ilmu itu dari buayan sampai akhir hayat ya, sampai ketika ajal kita sudah nggak ada gitu ya. Jadi kewajiban kita saling menuntut ilmu. Kenapa kita harus saling belajar? Karena tadi manusia itu sifatnya sering lupa, jadi sering diingetin. Saya diminta begini juga saya belajar lagi jadinya. ya isi apa ya gitu. Saya belajar lagi, buka-buka kitab lagi, buka-buka tafsir lagi gitu kan. Kira-kira yang menguatkan, mengaitkan gitu. Karena hidup kita ini masih terus selalu harus belajar. Sebelum kita membahas tentang materi kita pagi hari ini tentang rizki, ya, saya membacakan hadis dulu dari Rasulullah SAW yang bersabda, "Umajtama'a qaumun min baitin min buyutillahi yasluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyahumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, itu di masjid ya, pemusola seperti ini ya, membaca kitabullah. Kita sudah buka tadi dengan zikir, dengan ngaji. Ya, kemudian saling mempelajarinya. Yang kita pelajari apa di sini? Kalau bukan kitabullah ya. Kita belajar Quran dan juga belajar hadis. Melainkan akan turun kepada mereka sakinah, yaitu ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat kasih Allah dan mereka akan dilingkup oleh para malaikat dan Allah akan menyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakannya. Masya Allah. Ini Bu ya. Jadi keutamaan orang yang berkumpul dalam satu majelis dengan mengkaji ya, maka Allah memberikan 4 kebahagiaan. Yang pertama diturunkannya ketenangan ya, karena yang namanya tenang itu adanya di hati ya. Tenang itu bukan ada di materi. Banyak orang punya materi tapi hidupnya nggak tenang ya, bukan di popularitas ya. Ketenangan itu adanya di hati. Jadi kalau ingin tenang, datang ke majelis ilmu gitu ya. Kan Allah akan berikan ketenangan di situ.
ya, diberikan ketenangan, ya, kemudian juga dinaungi rahmat. Ini rahmat kasih sayang. Ya, kita ini sedang dinaungi kasih sayangnya Allah. Masya Allah, ketika kalau pengen sering-sering mendapatkan kasih sayangnya Allah, sebenarnya kasih sayang Allah yang kita impikan. Pahala, surga itu efek karena kasih sayang Allah. Gitu. Allah memberikan kita apa yang kita minta kan Allah sayang. Yang kita tuju, yang kita minta adalah rahmatnya Allah. Ini orang-orang yang sedang melingkar seperti ini dan mengkaji itu mendapatkan rahmat. Dan dilingkupi para malaikat. Ibu-ibu yang hadir di sini kurang dari 20, tapi malaikat lebih banyak, kita nggak lihat ya. Kalau kita lihat serem ya. Melihat wujud aslinya malaikat ini serem, kita nggak mampu. Rasulullah SAW sendiri ketika melihat wujud asli malaikat Jibril aja pingsan, ini pulang-pulang gemeteran ya, hampir pingsan gitu kan. Ya, karena malaikat itu sayapnya ya, dalam di tafsir Ibnu Katsir memiliki 700 sayap, satu sayapnya aja udah nutupin langit, gimana yang lainnya ya. Ini kita diliputi oleh malaikat, tapi memang malaikat yang tidak bisa kita lihat, dan Allah menyebut-nyebut nama kita di sisi makhluk yang ada di sisinya. Jadi kita ini sedang sebutin. Kadang kita geeran orangnya ya, manusia itu sifatnya geeran. Ketika ketemu, oh ini ibu yang namanya ibu ini ya, soalnya namanya sering disebut-sebut nih, kita seneng gitu ya. Ibu kalau lagi ini nama ibu tuh sering disebut-sebut, masa sih? Iya, disebut Pak ini, disebut ini, itu kita seneng kalau nama kita disebut-sebut. Itu oleh manusia yang nyebut kita seneng. Nah ini Allah yang menyebut-nyebut nama kita. Bu Fulan si ibu ini lagi ngaji. Oh besok lagi ngaji lagi di sini. Oh disebut nama kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sedikit dari ya keutamaan orang yang rajin hadir di majelis dalam tuntut ilmu. Ya. Nah sebelum kita berbicara tentang rezeki, gimana kabar-kabar ibu hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Sehat tuh ya. Rizkinya gimana? Syukuri. Nah berarti selesai ngaji kita. Selesai ngaji kita. Ya, rizki udah baik. Ah benar Bu ya. Kita mau bahas masalah rizki udah baik, alhamdulillah gitu ya. Karena memang pembahasan masalah rizki itu menjadi pembahasan yang selalu jadi pembicaraan. Ya, selalu menjadi pembicaraan, bahkan aktivitas tersibuk manusia itu apa? Mencari rizki, mencari rizki, ya. Pergi pagi, pulang malam, apa lagi? Pergi pagi, pulang malam. Ada lembur, udah gitu di rumah masih mikirin lagi kerjaan gitu ya. Bahkan ada yang nyebut P4, pergi pagi, pulang malam, salah, P6 tambah 2. Pergi pagi pulang petang patah pegel kerjaan karena macet, kerjanya jauh di Jakarta, berangkat dari sini udah harus jam berapa kan gitu ya, lama waktu habis di jalan gitu ya. Itu aktivitas manusia itu lebih banyak waktunya habiskan untuk mencari rizki ya. Padahal kalau kita mau berbicara tentang rizki, kita harus paham dulu tentang hakikat rizki. Apa sih hakikat rizki itu gitu ya. Nah di sini yang harus kita pahami adalah berkaitan dengan keimanan kita. Kita tahu, kita selalu menyebut-nyebut dalam sholat kita, ya Alhamdulillahirabbil alamin. Selalu kita baca dalam sehari minimal 5 kali. 17 deh, kita baca Al-Fatihah itu 17 ya. 17 kali dalam sholat itu yang wajib. Kita selalu menyebut segala puji hanya milik Allah, Rob semesta alam. Rob, Tuhan semesta alam. Dalam bahasa Arab, Rob itu artinya tuh 3. Pertama, Allah sebagai Khalik, Allah sebagai pencipta. Yang kedua, Allah sebagai pemberi rizki. Jadi Allah mencipta gak sekadar mencipta, tapi juga diberikan rizki. Dan Allah sebagai pengatur, Allah yang mengatur hidup kita. Itu ya, yang selalu kita baca dan kita yakini. Jadi kita harus paham dulu tentang hakikat rizki. Karena banyak orang beranggapan ikhtiar itu berbanding lurus dengan rizki. Ya, jadi ikhtiarnya banyak, rezekinya banyak. Tapi ada orang biasa ikhtiarnya biasa-biasa aja, tapi rezekinya banyak gitu. Ya, hidupnya enak kelihatannya gitu ya. Nah ini ya masalah ini harus kita pahami bahwa karena rezeki itu intinya sebenarnya bukan dicari, tapi dijemput. Rezeki itu harus dijemput.
Yang pertama, kenapa kita harus memahami tentang rizki, hakikat rizki? Karena rizki itu sifatnya seperti mati, kematian. Semua orang pasti mati, gitu kan ya. Kita nggak bisa kita menghindar gitu dari kematian. Kita diam aja kita mati. Kita ngumpet aja kita mati. Nah, rizki juga sifatnya begitu. Rizki itu sifatnya seperti mati. Rizki itu datang sama kita. Bahkan kita ngumpet di rumah aja rizki itu datang. Ibu-ibu tadi pagi sarapan pakai apa? Ada nasi goreng, ada yang lontong, ada apa lagi Bu? Si uduk, soto ayam. Ada yang makan pakai ikan. Ya. Semua makanan kita semuanya ada garamnya, gak ada asinnya gak? Ya pasti ada Bu ya. Garam itu asalnya dari mana? Kan gak mungkin ujuk-ujuk garam ada di dapur kita. Garam itu berasal dari laut. Kita gak mencari garam itu ke laut. Ya, tapi garam udah ada di dapur kita. Dan setiap garam yang diambil oleh nelayan, garam itu sebutir ya. Garam itu sejumput segini ya. Ya, apalah namanya gitu ya, segenggam atau apa. Semua garam-garam yang diambil oleh nelayan itu semuanya sudah ada nama-nama kita, gitu. Iya kan? Atau ibu-ibu yang makan pakai ikan. Kita nggak tinggal di laut. Ikan itu ada, mungkin ikan kita makan, yang ikan yang kita makan tiap hari, entah itu asalnya itu dari laut mana kita nggak pernah tahu. Tapi tiba-tiba ikan itu ada di depan meja kita, di piring kita, di mulut kita. Nah itu rizki yang datang ke kita. Kita ngumpet di rumah kan, tapi kita bisa makan ikan padahal kita nggak tinggal di daerah nelayan gitu. Nah itu dikatakan bahwa rizki itu sifatnya kayak mati, kematian. Dia pasti datang. Ya. Karena rizki itu domainnya Allah, gitu ya, domainnya Allah. Nah yang kedua yang harus kita pahami juga adalah rizki itu udah dijatah. Jadi rizki itu udah dijatah, jadi kita nggak usah gundah, apalagi ngerebut rizki orang, ngerebut ya. Banyak orang yang mau ngambil rizkinya itu gontok-gontokan, ya, saling fitnah gitu ya. Bahkan ada yang saling membunuh gitu kan. Ya, mengambil jatah orang, padahal rizki itu jatah, sudah dijatah. Jadi nggak usah gundah. Kayak misalnya gini. Saya nih ibu-ibu yang hadir ngaji di sini nih. Ini misal. Yang ngaji di sini saya akan kasih. Kayak kalau kasih sembako nggak mungkin ya, ibu nggak akan datang. Saya kasih sembako. Saya kasih emas. Ini iklan terselubung. Saya kasih emas 5 gram. Setiap ibu-ibu nih emasnya nih, saya udah namain. Udah saya namain. Ini hadir nih. Misal Bu, ya. Saya sudah namain emasnya. Saya bilang ibu-ibu nanti ambil ya emasnya jam segini atau hari terserah waktunya kapan aja mau ambil. Nah, kira-kira ibu-ibu udah tahu emasnya udah dikasih, udah dijatah, udah dinamain, disuruh ngambil kapan aja. Kira-kira ibu datangnya mau berebut apa enggak? Ke rumah saya. Berebut juga. Padahal udah dinamain. Udah dinamain. Enggak bakalan, enggak mungkin boleh. Berarti ada tadi udah dinamain. Masih udah dinamain nih. Si kangen ngambil ke rumah. Pasti kan udah dinamain, kita udah yakin ya. Nggak mungkin mas saya diambil orang lain, kan udah dinamain gitu kan. Kita udah yakin gitu. Karena percaya gitu kan. Nah ini rizki kita sama. Allah udah jatahin kita. Masa kita nggak percaya sama Allah gitu. Kamu rezekinya udah segini gitu. Gitu, nggak mungkin kita berebut ya, sikut-sikutan gitu. Jadi ya kalau jatah zakat ya, banyak orang yang berebut ya karena nggak dinama-namain ya, seperti itu. Nah itu rizki juga begitu. Yang kedua, rizki itu udah dijatah, ya, udah ada nama-namanya gitu. Jadinya nggak perlu kita berebut, apalagi tadi harus menzolimi ya, harus sikut sana sikut sini, cuma sikut-sikut mah ya, mengambil jatah orang. Yang ketiga, ya, cari berkahnya, bukan jumlahnya. Ini hakikat rizki yang ketiga. Jadi bagaimana kita mencari keberkahannya? Berkah itu dalam bahasa Arab ya.
Birkah itu asal kata dari bahasa Arab namanya birkah. Birkah itu artinya tuh kolam, ya kolam. Zadatul khair. Jadi keberkahan itu adalah bertambah banyak kebaikan. Gitu. Jadi banyak kalau nggak berkah dia nggak akan bisa ngerasain manfaatnya. Orang ngerasa kurang melulu. Tapi kalau sedikit berkah, dicukup gitu. Ya. Jadi kita dalam memahami rezeki itu, kita ambil yang kita kejar itu adalah berkahnya, bukan jumlahnya. Jadi masalah banyak atau tidaknya itu relatif tergantung keberkahannya. Makanya ya dulu kalau saya dulu kalau masih kecil misalnya ikut atau orang tua habis pengajian atau apa itu kita senang nungguin bapak atau ibu pulang bawa berkat gitu ya. Atau berkat teng-tengan ya. Berkat karena isinya tuh makanan gitu. Itu senang banget tuh berkat. Padahal tuh isinya nasi, kenapa dinamain berkat? Ya. Ini kenapa dinamain berkat, Bu? Mana berkatnya gitu ya, teng-tengannya ya. Sekarang nggak disebut berkat lagi ya. Ya. Berkatnya, ya karena ada pulang ngaji, diundang pengajian, pulang itu bawa teng-tengan, bawa kebaikan gitu. Disebutnya berkat, berkah gitu ya. Nah itu, 3 hal itulah kalau kita memahami makna rizki dilihat dari sisi tauhidnya. Keyakinan kita, ya tadi bahwa satu, rizki itu kita sudah pasti datang. Kita mau cari nggak cari itu rizki datang, karena sama sifatnya seperti kematian. Ya, yang kedua tadi bahwa rizki itu sudah dijatah. Dan yang ketiga yang kita cari adalah berkahnya, tapi bukan jumlahnya. Nah, di dalam lisanul Arab atau makna rizki lagi, ya dalam kamus bahasa Arab yang disebut dengan lisanul Arab, rizki itu ada 2 macam, ya. Ada yang bersifat zahirah yang disebut nampak ya atau terlihat, ya. Ada juga yang batinah yang sifatnya tidak kelihatan, itu hanya bisa dirasakan oleh hati gitu ya. Seperti itu, ketenangan. Jadi dalam lisanul Arab Ibnul Manzur rahimahullah menjelaskan aris itu adalah sebuah kata yang sudah dimengerti maknanya. Coba bahasa Indonesia itu mengambil serapan dari bahasa Arab sangat banyak. Kata lain rizki dengan bahasa Indonesia apa, Bu? Ada nggak? Nggak ada ya? Rizki dari bahasa Indonesia, emang jadi bahasa Indonesia ya? Padahal itu dari bahasa Arab ya. Hah? Bahasa apa coba? Bu udah dapat uang rizki, bagian rizki gitu ya. Bu udah dapat sehat rizki, sehat aja bahasa Arab, sihah. Iya, ya. Apa kata lain bahasa Arab, bahasa Indonesia rizki? Nggak ada. Ya. Nikmat juga bahasa Arab, nikmah. Nikmat ya, kenikmatan itu juga bahasa Arab. Ya, dalam kamus lisanul Arab, makna rizki itu artinya memang makna yang sudah kita pahami dan mencakup 2 hal tadi. Yang pertama secara zahir yang nampak, yang kelihatan, yang bisa kita pegang, kita rasakan gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah yang batinah, yang tidak nampak. Ya, tadi ya, rizki iman, Islam, ya. Kita beriman itu kan rizki yang luar biasa. Makanya kadang kita ketika membuka cara gitu ya, kita bersyukur masih diberikan nikmat iman kan gitu kan, ya. Karena betapa banyak mungkin orang yang merasa nikmat iman gitu. Orang gampang banget nggak merasa bersalah, nggak merasa berdosa ketika meninggalkan sholat gitu ya. Kita belum sholat aja nggak bisa tidur gitu ya. Ini belum sholat isya udah ngantuk banget, tapi belum isya nggak tenang gitu. Tapi orang anteng banget, banyak yang anteng aja. Itu nikmat banget gitu. Kita takut gitu. Itu nikmat iman kita. Ya. Jadi nikmat rizki itu sendiri banyak bentuknya, macamnya. Ada yang diluaskan rizki dalam bentuk harta. Zaman Rasulullah itu ada seorang konglomerat namanya Abdurrahman bin Auf. Hartanya nggak habis-habis. Ini konglomerat, ya. Allah luaskan rizkinya itu dari hartanya. Sampai ketika datang kafilah, rombongannya gitu ya, kalau sekarang kafilah Abdurrahman bin Auf ini datang dari Yaman ke Madinah membawa kalau nggak salah 7.000 atau 700 ekor unta, isinya penuh barang dagangan. Kalau sekarang kontainer, anggap ya, bayangin 700 kontainer isinya dagangan semua, habis diambil dari Yaman bawa ke Madinah.
Dari jauh itu ke ontanya itu ya kalau dari jauh itu kan di padang pasir itu udah kelihatan ya kalau kafilah karena debunya pada tebaran gitu ya. Itu orang dari Madinah itu keluar semua ke pintu gerbang mau nyambut. Ya, mau nyambut. Ya. Sampai Aisyah bertanya, "Itu ada apa? Kenapa orang buru-buru keluar rumahnya menyambut, ada apa?" "Oh, di luar sana dari kejauhan tampaklah Khalifah Abdurrahman bin Auf bawa dagangannya banyak," gitu. Kemudian kata Aisyah, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda bahwa Abdurrahman bin Auf meniti sirat itu, ya, itu ngesot tahu. Melewati sirat itu masuk ke surganya itu lambat gitu. Karena lama hisabnya hartanya banyak gitu." Ada yang menyampaikan hal ini kepada Abdurrahman bin Auf. Kaget dia. Kemudian dia datangin kepada Bunda Aisyah, "Benarkah Rasulullah pernah bersabda begini-begini?" "Ya," katanya. 700 kontainer yang isinya dagangan semua saat itu juga diinfakin. Saking gak maunya berat dihisab. Tapi dia berniaga kaya lagi, emang rezekinya dia kaya gitu. Rezekinya jadi konglomerat gitu. Ya, kayak gitu. Jadi ada orang yang memang Allah luaskan rezekinya. Itu yang nampak ya, yang zahir. Ada juga orang yang Allah luaskan itu adalah kesehatan. Masya Allah, orang-orang tua kita dulu tuh ya sehat-sehat banget ya. Ya, sehat. Ada orang yang umurnya panjang karena memang dijaga kesehatan ya. Ada juga orang yang diluaskan rezekinya dalam bentuk ketenangan tadi. Orang kaya atau populer belum tentu dia tenang. Tidur aja dia harus minum obat tidur. Coba lihat pedagang-pedagang kecil, dia mau tidur di emperan jadi, mau tidur di atas tumpukan sayur jadi, gitu ya, gak perlu minum obat tidur, artinya tenang, ya, ketenangan. Kemudian ada juga orang yang diluaskan rezekinya dalam bentuk tadi, kemudahan menerima ilmu, ya, nasihat itu gampang masuknya, gampang terenyuh gitu ya, hatinya itu apa ya, lembut gitu ya, mudah. Karena ada orang juga yang keras gitu. Sampai orang ngomong ini susah banget sih dikasih nasihat, masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu. Enggak ada yang nyantol. Ya enggak ada yang nyantol. Itu nikmat. Atau ketika kita punya anak-anak atau keluarga atau anak-anak yang mudah dinasehatin, yang selalu ngikut nurut gitu ya. Itu kita bersyukur, senang gitu. Jangan selalu ngebandingin anak kita dengan anak orang lain. Ya. Ketika anak nurut, gampang gitu, mudah, rajin ibadahnya, kita berikan apa? Apresiasi. Ya. Kepada pasangan juga seperti itu gitu ya. Sholatnya rajin, ibadahnya rajin ya. Itu harus diberikan apresiasi. Kemudian juga rizki dalam bentuk keluarga yang saleh. Sama ya. Karena keluarga ini merupakan fondasi masyarakat ya. Macam-macam, karena kalau dalam Al-Quran sendiri, keluarga sendiri itu banyak bentuknya ya, bahkan ada keluarga dalam Al-Quran itu ya, keluarga Nabi Nuh alaihissalam, bapaknya soleh Nabi Nuh ya, ibunya soleh, orang tua soleh, tapi anaknya tidak soleh kan ya. Ada juga keluarga Nabi Lut alaihissalam, Nabi Lut soleh tapi istrinya enggak. Bahkan istrinya Nabi Lut ya bekerja sama dengan para germo gitu ya. Ya, yang menyediakan laki-laki pelacur-pelacur laki gitu ya, laki-laki. Anak-anaknya soleh. Ada juga misalnya keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak diberikan keturunan dalam usia yang lama sekali. Nabi Zakaria juga. Ya, bahkan diberikan keturunan pada usia yang sudah lanjut. Bahkan Nabi Zakaria ketika diberikan anak masih muda pun anaknya Nabi Yahya sudah dibunuh gitu. Jadi dalam Al-Quran pun banyak tipe-tipe keluarga. Ketika kita diberikan keluarga ya, suami ya, anak atau keluarga kita adalah orang-orang beriman, orang soleh, itu kita harus syukuri gitu. Itu adalah merupakan salah satu rizki. Ya, kemudian juga ada yang diluaskan rizkinya dalam bentuk waktu dan kesempatan melakukan amal soleh. Setiap kita waktunya sama, semuanya 24 jam. Ada nggak orang yang waktu dikasih sama Allah waktunya 23 jam atau 25? Nggak ada, sama semuanya. Tapi ada orang yang sibuk banget,
ini waktu saya kurang banget deh, saya kurang nih waktu 24 jam, maunya berapa sih gitu. Ya, kurang ya. Tapi ada orang kok saya waktunya ini berlebih banget, jadinya laya-laya nyantai melulu gitu kan. Banyak orang menghabiskan waktunya itu beda-beda. Ada orang yang merasa kekurangan waktu, ada orang merasa kelebihan waktu. Nah, justru rizki itu adalah ketika kita mampu mengisi waktu kita yang sama 24 jam ini dengan kegiatan amal soleh. Bagaimana kita bisa beramal soleh. Nah itulah yang rizki yang ya dalam rizki secara umumnya. Belum kita ngebahasnya tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan rizki. Dalam Al-Quran, ayat yang berkaitan dengan rizki itu banyak, tapi saya nggak mengambil semuanya. Banyak bertebaran ya. Di sini saya hanya mengambil tiga ayat saja, yaitu salah satunya surat Ar-Rum ayat 40. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Hal min syarri kullukum hal min syarri kullukum man yaf'alu min zalikum min syai' subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Surat Ar-Rum ayat 40. Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rizki, kemudian mematikanmu. Jadi Allah tadi ya, Rabb. Allah itu sebagai Rabb semesta alam. Rabb itu artinya satu pencipta. Yang kedua, Allah itu sebagai pemberi rizki. Jadi nggak ada dicipta udah, gitu, tapi juga diberikan rizkinya. Kemudian Allah juga mematikanmu dan menghidupkanmu. Dan adakah di antara kamu yang sekutukan dengan Allah, yang tidak mampu berbuat sesuatu yang demikian? Maha suci Dia dan maha tinggi apa yang kamu persekutukan. Kemudian ayat yang kedua tentang rizki adalah surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullu fi kitabim mubin. Dan tidak ada satupun makhluk yang bergerak atau bernyawa yang mudah di muka bumi, melainkan semuanya telah dijamin rizkinya. Ini saya belum bicara tentang macam-macam sumber rizkinya ya, baru secara keseluruhan ayat Quran yang berbicara tentang rizki. Dia mengetahui tempat kediamanmu di tempat penyimpanannya. Semua telah tertulis dalam kitab yang nyata. Kemudian ayat yang ketiga yang saya ambil dari Al-Quran adalah surat Al-Mulk ayat 15. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah Allah yang menjadikanmu bumi yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagai dari rizkinya, dan hanya kepada Allah kamu kembali. Ya, jadi sebenarnya ayat-ayat Quran yang berbicara tentang rizki itu banyak ya, tapi saya ambil 3. Nah sekarang kita kembali ke intinya tentang macam-macam sumber rizki atau macam-macam rizki dalam Al-Quran ya, atau kadar rizki dari Al-Quran ya. Yang pertama adalah kadar rizki ada pada sedekah ya. Kita sudah sepakat tadi ya tentang rizki. Kita sudah paham bahwa rizki itu setiap makhluk Allah pasti dapat rizkinya, setiap kita itu sudah dapat jatahnya gitu ya. Dan yang kita kejar itu adalah berkahnya, bukan jumlahnya. Di mana ada rizki itu? Yang pertama dalam Al-Quran itu ada rizki di sedekah ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 245 ya, Al-Baqarah ayat 245. Man zalladzi yuqridullaha qardan hasanan falyudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Ya. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik yaitu infak dan sedekah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipatan yang banyak. Bahkan dalam surat Al-An'am bahwa Allah akan melipat gandakan atau membayar infak kita dengan 10 kali lipat. Jadi kalau yang rizkinya, bukan rizkinya ya, rizki dalam hal bentuk yang lain, misalnya duit gitu ya, udah dikit, sedekahin aja biar berlipat ganda. Kalau kata seorang syekh almarhum Ustadz Rahmat Abdullah ya, itu slogannya enak banget ya. Dia bilang gini, dulu istrinya itu kalau ngomong nyamperin, dia ini seorang guru ngaji biasa gitu ya, ini mau beras di rumah udah tinggal dikit, anaknya banyak gitu. Kata suaminya nih Ustadz Rahmat bilang apa? Mi katanya, sumur tuh kalau udah mau kering
itu bakalan keluar lagi airnya gitu ya. Artinya kalau tinggal dikit, ya itu akan keluar lagi, akan dapat lagi gitu. Ya, sedekahin apa yang ada. Jadi kita juga sudah banyak ngalamin, kita sudah banyak juga tahu kisah-kisah keajaiban sedekah. Ya, ada kisah seorang pengendara sepeda motor ya, dia kehabisan bensin, duit di kantong tinggal 5.000, gitu kan? Ya, sedangkan pom bensin tuh jauh, dia dorong tuh motornya ke pom bensin supaya nyampe. Kemudian dia ngelewatin masjid karena dia capek, dia istirahat dulu di masjid itu. Dan di situ lagi ada taklim, pas ngebahas sedekah lagi. Ya, ngebahas sedekah. Ya, bilang duit tinggal 5.000-5.000-nya, bensinnya kosong, motornya mogok. Dia bimbang nih kira-kira yang mana nih gitu. Ya, sedangkan dia ingin bersedekah. Bismillah lah, disedekahin itu yang 5.000. Ya sudah, dia ikhtiar aja. Gua bensin habis, motor mogok gitu ya, duit sudah disedekahin, tapi dia yakin bahwa Allah akan membalas. Dia dorong itu motornya, jalan, gak lama ada mobil lewat, buka kacanya ditanya, kenapa motornya Pak? Oh kehabisan bensin gitu. Bapak yang tadi di masjid kan saya lihat, jadi ternyata bapak ini juga jamaah masjid tadi. Iya. Ya udah Pak katanya. Saya bapak tunggu di sini, saya beli bensin gitu. Diisilah bensin 10 liter. Habis isi bensin 10 liter dikasih duit lagi, dikasih amplop. Ini Pak buat bekal, pas dibuka 5 juta. Ya, dari 5.000 bensinnya full tank, dompetnya juga full isinya gitu ya. Nah ini ya. Bahkan juga tentunya tadi karena Allah tadi dalam ayat yang tadi ya, siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah, sedekah itu kan pinjaman. Ya, kita berniaga, bukan berniaga ya, bertransaksi kepada Allah. Ya, segitu Allah akan balas lebih daripada itu, 10 kali lipat. Nah itu rizki dari sedekah. Bahkan Ustadz Yusuf Mansur terkenal banget dengan Ustadz apa? Ustadz sedekah kan gitu ya. Ustadz sedekah ya. Jadi ketika kita sedekah, kita yakin bahwa Allah yang akan balas. Karena sedekah itu pun Allah tidak melihat nominalnya. Ya, Allah tidak melihat nominalnya. Kita mempunyai, ada ya dalam Islam itu ada namanya zakat, infak, ada sedekah, beda. Kalau zakat itu memang udah kewajiban. Tetapi zakat itu ada ukurannya, ada nisabnya, ada waktunya, gitu kan? Ya, ada orang-orang tertentu yang berhak menerima zakat. 8 asnaf dalam Al-Quran disebutin. Tapi kalau zakat infak itu sedekah, nggak ada. Tidak ada aturannya, nggak ada ukurannya, nggak ada waktunya, tidak ada juga batasan siapa penerimanya. Kepada siapa aja. Ya. Sedekah juga begitu, sedekah itu nggak harus materi. Sedekah itu bisa dengan non materi. Ya, bisa dengan tenaga, zikir aja sedekah gitu ya. Kemarin Bu Wanti udah kebahas ya tentang pintu-pintu kebaikan, salah satunya dengan sedekah ya, banyak berzikir itu sedekah. Gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kadar atau sumber rizki dalam Al-Quran pertama adalah sedekah, sedekah. Ya. Yang kedua, kadar atau sumber rizki di Al-Quran itu adalah yang kadar rizki makhluk yang sudah dijamin. Yang tadi, kita ini semuanya rizkinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surat Hud ayat 6, surat 11, wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullu fi kitabim mubin. Tidak ada satu makhluk melata pun yang bergerak di bumi yang tidak dijamin Allah rizkinya. Semua makhluk, bahkan makhluk yang tidak bisa kita lihat dan kita rasakan, semuanya sudah Allah atur rizkinya. Rasulullah pernah bersabda ya, kita disuruh berdoa dengan meminta rizki dengan rizkinya bugos. Atau bugos, Bu? Bugos itu anak burung gagak. Anak burung gagak ya. Burung gagak itu kan hitam ya. Burung gagak kalau sudah habis ngeremin telur anaknya itu yang lahir itu belum berbulu gitu kan. Putih gitu ya. Karena nggak berbulu putih. Itu burung gagak nggak mau empanin gitu ya, karena dia bulu hitam, anaknya putih, itu dibilang bukan anaknya. Bayi gagak ini namanya dalam bahasa Arab disebutnya bugos pakai sa. Kalau gagaknya sendiri disebutnya gurob.
Ya. Jadi burung gagak ini, induk gagak ini tidak mengakui itu bayi gagak anaknya karena nggak berbulu, karena putih. Dia ditinggalin. Dari mana anaknya bisa hidup? Makanannya dari mana kalau induknya tidak mau beri makan? Nah, firman Allah yang tadi bahwa Allah semua makhluk melata ini Allah kasih rizkinya, termasuk bugos. Bugos ini Allah kasih aroma tubuhnya ini dengan bau yang menyengat. Baunya nggak enak, bau busuk, sehingga serangga, ulat-ulat itu nyamperin, ya, karena bau anak gagak yang bau aroma anak gagak ini yang busuk, yang nggak enak, sehingga serangga itu menyamperin. Ternyata serangga inilah yang menjadi makanan dari bugos. Nah ini, dan Allah cukupkan sampai bugos ini mandiri, tumbuh bulunya tambah besar, kemudian dia berbulu hitam, dan induknya itu dari jauh cuma merhatiin doang. Ketika sudah tumbuh bulu, induknya baru nyamperin, baru ngasih makan sampai gagak itu bisa berdiri, kemudian terbang sendiri. Makanya kata Rasulullah apa? Doanya, ya. Allahumma rzuqna kama tarzukul bugos. Ya Allah, berikanlah kami rizki seperti Engkau memberi rizki bugos. Ya Allah, berikanlah kita rizki seperti Engkau beri rizki anak gagak tadi gitu. Ya, kita nggak pernah tahu sumber rezeki kita itu dari mana gitu. Nah ini ya, tidak ada yang memang Allah biarkan ya makhluknya itu diciptakan kemudian tidak diberi rezeki. Jadi kedua, sumber rezeki itu adalah memang ada rezeki yang makhluk yang sudah dijamin. Yang ketiga, kadar rezeki ada pada kadar syukur. Rezeki kita karena kita bersyukur, banyak bersyukur, maka rezeki nambah. Ayatnya juga sudah sering kita hafal ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya. Sesungguhnya jika engkau bersyukur, kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika engkau kufur, sesungguhnya azab kami sangat pedih. Di dalam Al-Qur'an ada dua contoh manusia. Dua fragmen manusia dalam sejarah dan akan terus diingat. Orang yang hamba Allah yang Allah berikan nikmat banyak, yang satu bersyukur, yang satu kufur, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam dan Korun. Ya, Korun, Nabi Sulaiman dulu, karena hidupnya Nabi Sulaiman alaihissalam kita tahu, sampai akhir zaman pun nggak ada yang bisa mengalahkan kekayaan Nabi Sulaiman. Beliau bukan hanya nabi, tapi juga raja. Ya, bahkan bisa menguasai bahasa, bukan hanya bahasa manusia, tapi bahasa hewan. Ya, dalam surat An-Naml ada ya yang menyuruh Nabi Sulaiman ketika sedang jalan bersama bala tentaranya, semut pada ngomong gitu ya, masuk gitu. Silakan kalian masuk karena Nabi Sulaiman mau lewat. Nabi Sulaiman nyengir karena dengar tahu bahasa semut gitu ya. Bisa juga bahasa jin. Karena Nabi Sulaiman juga berdoa, ya Allah janganlah engkau berikan rizki ya setelahku ini seperti aku. Jadi nggak ada sampai akhir zaman nanti orang yang menguasai, yang memiliki kekayaan seperti Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman apakah kufur kepada Allah? Ya. Bahkan Nabi Sulaiman mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Allah. Ashkur au akfur. Apakah aku bersyukur dengan nikmat ini atau aku kufur? Nah, karena bersyukur Allah tambah terus. Itu satu, hamba Allah yang dikasih nikmat, syukur dikasih nikmat terus. Satu lagi ada fragmen manusia dalam Al-Qur'an disebutkan Korun. Ya, Ibu tahu kan Korun? Bahkan orang senang banget kalau ketemu Korun. Harta Korun maksudnya. Harta karunnya ya. Senang kalau ketemu harta karun kan? Ya harta karun itu dari dia. Kisahnya dari Korun. Korun itu hidupnya pada zaman Nabi Musa. Korun itu awalnya orang soleh. Seorang yang soleh tapi miskin. Ya, selalu didatengin oleh raja pada masa itu untuk membuat kebijakan-kebijakan sesuai dengan keinginan raja, fatwa-fatwanya sesuai dengan keinginan raja, tapi nggak mau karena bertentangan dengan perintah Allah. Nggak putus asa nih raja, ngutuslah ajudannya yang nemuin istrinya. Ini perempuan ya. Memang perempuan fitrahnya suka ya perempuan tuh lemah gitu kan. Ya kenapa kesaksian perempuan itu kan nggak diterima karena perempuan tuh lemah gitu ya. Awalnya ditolak, kedua ditolak, ketiga, emang kamu sanggup ya hidup miskin melulu gitu? Dikasih perhiasan, dikasih apa, dibujuk, istri mau.
Akhirnya tergoda. Korun pun ketika awal-awal menolak, lama-lama ya menerima, kemudian dia berniaga, dia kaya, bahkan kekayaannya saat itu sangat kaya yang ya dalam satu riwayat kunci gudangnya aja nggak bisa diangkat kecuali oleh 7 orang. Itu kunci gudangnya. Gimana gudangnya? Gimana isinya gitu ya. Kunci gudang 7 orang, kayak apaan, ngangkat apa, kayak motor kali ya. Ya. Tapi ketika datang perintah untuk bayar zakat, Nabi Musa datang, Korun menolak. Kata Korun apa? Ini hasil kerja kerasku. Kenapa harus aku keluarin zakatnya? Kenapa aku harus bersedekah? Lupa dulu miskinnya. Dikufur. Sehingga Allah musnahkan ya, bukan hanya saat itu Korunnya sendiri, termasuk juga harta-hartanya Allah tenggelamkan ke dalam bumi. Makanya orang kalau nemuin harta disebut harta Korun, padahal Korunnya di mana, nemu hartanya di mana. Gitu kan? Iya, nemu hartanya di mana, nemunya di mana gitu kan? Ya. Nah, itu karena bersyukur, ya. Kenapa orang bersyukur itu selalu Allah kasih? Ya. Makanya ada kata kita itu kan terima kasih ya. Kita terima nih, kita kasih lagi ke orang gitu. Terus ya, terus nambah terus gitu kan. Ya. Nah, syukur juga nggak bisa kita pahami hanya dengan menyebutin alhamdulillah. Ya, tetapi bagaimana syukurnya kita ini dengan bertambahnya ketaatan. Ya, ketika Rasulullah SAW sholat malam, kakinya bengkak-bengkak, kata Aisyah, ya Rasulullah, engkau itu kan dosanya udah diampunin oleh Allah, tapi sholatnya kok sampai segininya gitu. Kata Rasulullah, tidakkah bisa aku bersyukur gitu. Jadi tanda syukur kita itu bukan hanya cukup mengucap alhamdulillah, itu zikir kita ya, tapi bertambahnya ketaatan. Ketika kita taat, harta kita bertambah ya, keluarga kita juga tambah tenang gitu ya, hidup kita tambah enak, maka harusnya ketaatannya nambah gitu. Nah, itu tanda-tanda kita syukur itu bertambah taatnya kepada Allah, bukan malah jauh ya. Itu yang ketiga. Jadi sumber atau kadar rizki dalam Al-Quran itu adalah karena syukur. Yang keempat, kadar rizki atau sumber rizki ada pada setiap anak. Jadi kalau kata pepatah orang dulu ya, banyak anak banyak rezeki, itu benar. Ya, dalam surat Al-Isra dikatakan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Dan janganlah kamu membunuh anakmu karena takut miskin. Karena kamilah yang menanggung rizki mereka dan juga rizki bagimu. Tadi setiap anak itu sudah punya rizkinya masing-masing. Ya. Hanya kita perlu pengaturan gitu ya. Cara ngatur anaknya, karena setiap anak itu punya hak. Anak aja punya hak menyusui aja 2 tahun. Kan gitu kan? Ya. 2 tahun itu hak anak itu untuk baru bisa disapih, hak anak menyusu. Bukan hanya sekedar menyusu, tapi pendidikan ketika di bawah usia 2 tahun itu adalah sangat penting gitu. Ya, sehingga diperlukanlah tadi. Jadi mengatur anaknya, bukan sekedar produksi anak, kayak produksi barang aja ya. Anak banyak, tapi justru anaknya malah terlantar. Ini juga salah orang tuanya gitu. Ya, tetapi ketika kita berpikiran banyak anak kemudian takut karena kita nggak punya rezeki, itu salah. Karena dia tadi, ya rezeki anak itu salah satu sumber rezeki ada pada anak. Ya. Kemudian yang keenam, kadar rezeki ada pada kadar usaha. Kelima ya? Oh iya, kelima. Oh enggak, kelewat. Yang kelima ada pada pernikahan. Yang keenam nanti baru. Yang kelima ada pada pernikahan, surat An-Nur ayat 24. Wa ankihul ayyama minkum was-shalihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihumullahu min fadlih. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak dari hamba sahayamu, baik laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka dengan karunia-Nya. Ya. Setiap orang punya rizki, si A punya rizki, si B punya rizki. Ketika disatukan ya rizkinya ngumpul kan, gitu ya, bertambah. Ya ibu pun mengalami awal berumah tangga, gitu ya. Niat, walaupun belum punya kerjaan atau kerjaannya belum netap gitu ya. Ternyata ketika udah berumah tangga, Allah kasih kelebihan gitu, ya. Allah kasih kelebihan dan rizkinya menjadi banyak, itu dengan pernikahan. Nah yang keenam baru ya kadar rizki daripada kadar usaha, yaitu surat
An-Najm ayat 39. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah manusia mendapatkan apa-apa kecuali apa yang dikerjakannya. Nah ini, jadi nggak ada dalam Islam itu istilah pengangguran. Kalau tadi yang saya bahas yang di awal, hakikat rizki itu dari segi tauhidnya ya. Ikhtiar itu juga penting gitu. Karena dengan ikhtiar inilah kita bisa men-scale up rizki atau melipat gandakan rizki yang udah dapat. Gitu ya. Usaha tentu ikhtiar ya diwajibkan. Jadi apa namanya? Konsep rizki dalam Islam itu yang pertama iman, yang kedua usaha. Kalau iman tadi ya kita diam aja mungkin dapat rizki, napas gitu dapat ya. Tiba-tiba kemudian ada juga makanan yang dapat ke kita gitu. Tapi tetap kita harus berusaha juga sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Ya, kita tahu kadar level kemampuan kita. Ya. Bahkan ketika dulu ya Rasulullah dalam masjidnya sering melihat seorang pemuda itu selalu ada di masjid itu. Dari pagi, siang, malam dia mulu ibadah terus. Terus ditanya, apakah kamu nggak keluar mencari nafkah? Kata dia apa? Oh saudara saya yang mencari nafkah. Maka kata Rasulullah, saudaramu jauh lebih baik daripada kamu. Gitu. Ya. Kita diberikan kemampuan oleh Allah ya untuk menjemput rizki. Ya. Sehingga tidak ada dalam Islam itu istilah pengangguran. Makanya dalam pepatah Arab ya atau apa yang disebutnya pepatah Arab atau apa namanya syair al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya, memberi itu lebih baik daripada meminta. Ya, Islam sangat melarang seorang muslim itu meminta-minta. Dia harus berusaha, gitu ya. Menjemput rizki dengan tangannya, dengan usahanya. Nah, tidak ada ya orang-orang yang misalnya adalah pengangguran. Nah, dalam hadis yang lain juga katakan ya, diceritakan kata Rasulullah ada seorang laki-laki dia keluar dari rumahnya, dia pergi ke hutan, dia keluar dari rumahnya dia bawa kampak gitu kampak ya, dia pergi ke hutan, dia tebang pohon, kemudian dibelah-belah kayu, pohon itu kayunya, dia ikat, dia bawa ke pasar jadiin uang. Maka orang yang itu kerja seperti itu demi menjemput rizki, dia usaha, dia ikhtiar, Allah haramkan neraka menghiasi wajahnya. Allah haramkan neraka baginya. Ya. Nah ini bagaimana Islam sangat mengapresiasi dan menghormati seorang yang menjemput rizki, berusaha berikhtiar menjemput rizkinya. Jadi nggak nganggur, apalagi minta-minta, gitu ya. Karena tadi tangan di atas memberi itu lebih baik daripada tangan di bawah. Ibnul Qayyim berkata Allah Dikatakan di sini Allah menjadikan sikap syukur sebagai salah satu sebabnya rezeki dan bekerja, berusaha juga merupakan salah satu bentuk dari syukur kita. Jadi tadi bukan hanya kita taat nambah ketaatan, tapi juga ketika kita berusaha, bekerja juga termasuk merupakan dari bentuk syukur kita. Kemudian yang ketujuh Bu ya. Kadar rizki ada pada kadar takwa. Ada dua lagi ya, satu lagi 8, kadar takwa. Dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Takwa. Jadi konsep dari rizki itu pertama iman, kedua usaha, ketiga itu takwa. Ya. Bertambah ketakwaan, artinya takwa. Ketika kita bertakwa, tentunya kita menjemput rizki juga. Kita lihat-lihat hati-hati, mencari rizki yang halal, ya. Karena kita tidak mau masuk sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita adalah sesuatu yang haram. Caranya yang baik, ya. Orang yang bertakwa ini, ketika dia bertakwa, tentunya tadi Allah bukan hanya memberikan rezeki, tapi memberikan solusi dalam hidupnya. Ya. Sebenarnya tadi rezeki itu karena semuanya sudah diberikan, cukup sebenarnya buat semua orang. Kita itu sebenarnya rezeki kita yang Allah kasih itu udah bagi kita cukup. Yang nggak cukup itu sebenarnya gaya hidup. Ya. Kalau untuk rezeki itu cukup, tapi untuk gaya hidup itu nggak akan cukup. Ya. Nah orang yang bertakwa itu dia akan hati-hati dalam menjemput rezekinya. Banyak hal ya.
ketika orang-orang yang bertambah ketakwaannya, dia merasa tambah berkah gitu. Dulu ketika saya dulu mungkin belum rajin ngaji, ya, harta banyak, tapi dia nggak merasa tenang. Tapi ketika dia sering ngaji, ilmunya bertambah, dia tambah takwa, dia sangat hati-hati, dia ngerasa cukup gitu. Padahal kalau dari segi materinya dia kurang, kelihatannya kurang, tapi ternyata dibilang dia senang, tenang, gitu kan? Ya dia tenang, itu. Jadi takwa, nggak ada orang yang bertakwa tambah miskin, nggak ada. Ya, bisa orang yang bertakwa itu adalah orang yang ya tambah merasakan nikmat dari Allah. Nah, yang terakhir kadar atau sumber rizki dalam Al-Quran yang ke-8 adalah dari istighfar. Dalam surat Nuh ayat 10 dan 11, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Beristighfarlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Pasti Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta. Jadi yang gampang, ya, ingin banyak rezeki, banyak-banyak istighfar, ya, banyak-banyak istighfar. Karena dengan istighfar Allah akan memberikan kemudahan. Dengan istighfar Allah juga tadi menurunkan hujan. Dengan istighfar Allah memberikan rezeki. Nah, ibu sekalian rahmati Allah, ya, itulah 8 macam rezeki atau 8 kadar rezeki yang ada di dalam Al-Quran. Ya, wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, dan Allah memberi rezeki kepada orang yang dikehendakinya tanpa batas. Setiap orang sudah ada jatah rezekinya masing-masing. Allah memberikan rezeki itu tanpa batas, tapi kadang-kadang kita, ya, yang menerimanya, ya, kurang syukurnya, kurang qanaahnya. Jadi nggak ada sebenarnya kurang rezeki, itu nggak ada, karena setiap orang rezekinya udah pas. Allah sudah nyukupin, udah ngepasin. Ya, cuma penerimaan seorang itu berbeda-beda terhadap rezeki Allah. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja bisa saya sampaikan pagi hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.